Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum visualisasi data pertemuan ke-6. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membuat sebuah dashboard dari beberapa visualisasi data yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk dashboard ini merupakan suatu media yang memanfaatkan mekanisme tampilan visual untuk menunjukkan suatu informasi umum yang penting mengenai sesuatu yang sedang terjadi dalam sebuah urusan dan dipantau dalam sebuah layar secara cepat. Gunanya untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari dashboard itu ada berbagai macam. Yang pertama itu dashboard yang bertujuan untuk strategis, lalu ada dashboard yang bertujuan untuk analitis, dan ada dashboard yang bertujuan untuk operasional. Nah, untuk lengkap praktikum ini, kita akan menggunakan aplikasi Tableau. Silakan teman-teman buka aplikasi Tableau-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan data, yaitu data sales data pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa buka link di bawah kanan bawah. Nah, di situ kalian download aplikasi. Di situ kalian download dataset yaitu sales data. Kalau sudah, kalian buka aja sales data. Oke, pastikan sebelumnya pada data source tampilan kalian seperti ini. Apabila tampilan kalian seperti ini, nah seperti ini, tidak ada datanya, kalian bisa menghapus di bagian kanan. Misal ses 1 atau ses apa, kalian silakan klik kanan, kalian pilih remove. Nah, nanti datanya akan kembali seperti semula. Jadi pastikan sebelumnya di bagian data source sudah seperti ini tampilannya. Sudah normal. Kalau begitu kita langsung ke lembar kerja bagian sheet 1. Di sini karena pakai source data, kita bikin lembar kerja atau visualisasi data yang simple saja. Yang pertama itu kita membuat sebuah modal cost of sales dari produk kategori. Nah, lalu kita bikin ascending dari kecil ke terbesar. Lalu kita kasih nama modal biaya untuk setiap produk kategori. Lalu kita bikin lagi di sheet kedua. Kita pilih sales. Oke. Lalu kita pilih lagi produk kategori. Kita pilih ascending. Kita kasih nama jumlah penjualan setiap produk kategori. Kita bikin lagi sheet ketiga, yaitu profit dari produk kategori. Ascending, kasih nama perbandingan profit, perbandingan keuntungan penjualan setiap produk. Oke, kita lanjut lagi buat sheet keempat, yaitu order quantity atau jumlah pemesanan di setiap produk kategori. Kita ubah namanya perbandingan pemesanan produk, pemesanan setiap produk. Nah, lalu aksen juga. Nah, di sini kita telah membuat 4 lembar kerja, yaitu yang pertama itu modal biaya setiap produk kategori, yang kedua itu jumlah penjualan setiap kategori, dan yang ketiga itu keuntungan, dan dilanjuti dengan keempat itu perbandingan pemesanan setiap produk. Oke. Cara untuk membuat dashboard pada aplikasi Tableau, silakan kalian klik bagian New Dashboard yang di bagian kanan ini.
yang di bagian seperti window, seperti jendela. Kalian klik, kalian akan masuk ke dalam dashboard. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu atau tools apa saja yang ada di bagian dashboard ini. Yang pertama, yaitu di bagian dashboard, ini settingnya default karena kita pilihnya default. Kalau bisa font, tapi karena kita akan membuat dashboard yang bentuknya landscape, maka bentuknya default. Oke. Lalu untuk size-nya, di sini kita pilih yang fixed size. Lalu di bawahnya kita pilih yang bagian desktop browser atau bisa full screen. Ya. Pastikan tidak ada scroll bar di bagian kanan. Oke. Di sini kita pilihnya desktop browser aja. Oke. Lalu di bawahnya itu ada sheet atau lembar kerja. Lembar kerja dari yang kita buat sebelumnya, yaitu lembar kerja 1, 2, 3, dan 4. Nah, keempat-empat ini nanti akan ditampilkan ke dalam dashboard tersebut. Jadi, ada 4 sheet dari 4-4 yang kita bikin. Misal kita bikin 3, maka akan muncul 3 saja. Gitu. Lalu ada objek. Nah, untuk pertemuan ini, objek yang kita gunakan adalah kontainer. Mungkin ada beberapa teks atau image jika diperlukan. Yang pertama, kita contoh menambahkan lembar kerja ke dalam dashboard kita. Oke, kalian bisa drag and drop. Nah, kalau sudah drag and drop, maka akan muncul ke lembar kerja kita secara full gitu. Nah, cara membedakan bahwa ini adalah objek atau kontainer ini adalah kalau lembar kerja atau objek itu nanti dia garis tepinya itu berwarna abu-abu, bahkan remove dan optionnya itu berwarna abu-abu. Oke, nih warna abu-abu. Sedangkan kalau misalnya kita menambahkan sebuah kontainer, maka garis tepinya bahkan sebuah optionnya juga atau close-nya itu berwarna biru. Nah, fungsi dari kontainer itu sendiri adalah untuk menampung beberapa objek atau lembar kerja. Sebagai contoh, kita telah menambahkan objek horizontal ke dalam dashboard kita. Maka nanti objek yang kita tambahkan itu akan berdampingan secara side by side atau kiri dan kanan secara horizontal. Contohnya, kita menambahkan lembar kerja ke dalam kontainer kita. Sebelumnya, cara menambahkannya itu pastikan kalian sudah mendapatkan border berwarna biru, garis tepinya nih warna biru. Itu menandakan bahwa objek atau lembar kerja yang kita tambahkan itu akan masuk ke dalam kontainer. Apabila tidak ada berwarna biru, maka objek yang kita tambahkan itu nanti di luar dalam kontainer. Oke, sebagai contoh, kita menambahkan tidak di dalam kontainer, berarti tidak ada garis birunya, seperti ini. Tidak ada garis biru. Maka lembar kerja yang kita tambahkan tadi itu tidak di dalam kontainer. Nih, kontainer itu di sebelah kiri, sedangkan objek yang tadi kita tambahkan itu di sebelah kanan. Oke. Cara mengeceknya lagi bisa di bagian layout. Di bagian layout, di bagian item hierarki, nah, dapat dilihat bahwa lembar kerja 1 itu tidak di dalam horizontal container. Contohnya apabila kita menambahkan lembar kerja ke dalam kontainer. Ini kita hapus. Nah, contohnya kita menambahkan lembar kerja ke dalam kontainer. Pastikan udah ada garis biru atau garis bordernya warna biru. Kita drag and drop saja. Nah, lalu kita akan ada di dalam kontainer. Cara tahunya itu simple. Kalian bisa klik 2 kali garis yang horizontal ini. Apabila dia berubah warna biru, maka dia di dalam kontainer. Cara lainnya adalah pergi ke layout, terus di bagian hierarki, cek kontainer apakah ada di dalam kontainer. Di sini dapat dilihat bahwa lembar kerja 1 itu sudah di dalam kontainer horizontal. Nah, karena dia horizontal, seharusnya itu lembar kerjanya itu secara side by side atau kiri dan kanan, berdampingan secara horizontal. Kita misalnya tambahkan lagi lembar kerja kedua. Nah, pastikan ada muncul
bagel berwarna abu-abu, dan juga ada garis pinggir berwarna biru atau border berwarna biru. Nah, kita drag and drop saja. Nah, maka akan secara horizontal. Cara tahu kalau keduanya ini sudah di dalam kontainer lagi sama, pergi ke layout. Nah, maka ada di dalam kontainer. Contohnya kita menambahkan tapi tidak di dalam kontainer. Nah, kalau ini kan dalam kontainer nih, ada garis biru dan juga ada bagel tipis berwarna abu-abu. Nah, sedangkan kalau ini tidak ada garis biru dan bagelnya itu tidak tipis atau lebar gini. Jadi menandakan bahwa lembar kerja yang kita tambahkan nanti itu tidak di dalam kontainer. Cara pastinya cek di layout, dapat dilihat bahwa lembar kerja itu tidak di dalam kontainer horizontal. Oke, kita hapus. Nah, kita telah membuat kontainer horizontal yang dimana di dalamnya itu ada 2 lembar kerja. Lalu kita akan membuat lagi horizontal container di bawah. Pastikan menambahkannya itu tidak di dalam kontainernya, di dalam kontainernya tapi di luar. Jadi kita punya dua kontainer horizontal. Yang di atas sudah diisi, sedangkan yang di bawah belum diisi sama sekali. Kita isi aja shift ketiga dan lembar kerja ke 4. Oke, sampai sini kita telah membuat sebuah dashboard yang berisikan 4 visualisasi data atau 4 lembar kerja yang secara rapi atau tidak berserakan. Misalnya ada objek atau lembar kerja di dalam kontainer, kita bisa mengubah size-nya dengan cara kalian klik salah satu yang ingin kalian lebarkan, kalian tinggal geser saja. Nah, seperti ini. Kita bisa atur lebarnya yang ini misalnya lebih lebar atau yang sini lebih lebar. Boleh juga. Nah, lalu untuk kontainernya kalian bisa ubah juga. Misalnya kontainer yang pertama lebih besar, lebih lebar. Nah, bisa. Oke. Lalu di sini saya akan menerapkan salah satu menambahkan lembar kerja atau objek tapi tipenya itu berupa floating atau mengambang. Kalau sekarang kan masih tilt tuh, berarti apa yang kita tambahkan itu secara berdampingan, tidak ada muncul atau gap gitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan floating, klik floating. Contoh kita menambahkan sheet 1 lagi. Atau blank deh, nambahkan blank atau blank. Nah, maka yang kita tambahkan itu nanti berupa floating nih. Atau kita bikin lagi sheet 1. Contohnya itu profit, terus region. Nah, oke. Contohnya kita menambahkan sheet 5 di sini. Tapi tipenya itu floating, bukan tilt. Nah, maka nanti datanya itu atau lembar kerjanya itu mengapung di atas sebelumnya. Nah, di sini kita bisa juga mengubah warna dari dashboard kita. Caranya pergi ke bagian format, terus pilih dashboard. Nah, di sini akan muncul format dashboardnya. Kita bisa ubah warnanya, misalnya warna abu-abu. Nah, lalu kita bisa ubah warna shading dalamnya ini, misalnya warna putih, nah, atau warna hitam. Tapi karena ini berupa lembar kerja, maka tidak nampak. Lalu misalnya saya ingin membuat sebuah title di atasnya, maka di sini di bagian dashboard, ini close saja, kalian klik bagian show dashboard title. Nah, maka akan muncul dashboard title-nya. Di sini kita ubah ke tengah, kita kasih nama dashboard perbandingan
penjualan setiap setiap produk. Ini kita bisa ubah, contohnya di format dashboard, pilih border, kita kasih border yang ada warnanya, warna hitam tebal. Lalu untuk shadingnya ini bagian title kita kasih warna putih. Nah, maka akan muncul titelnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.